Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang alhamdulillah akhirnya kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertabu ilmi kembali, insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu semua di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini, yang dimana bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2024, yang alhamdulillah semuanya sudah siap Bapak Ibu di sini semua. Meskipun baru sekitar 80-an nih peserta yang bergabung di malam hari ini, insya Allah semakin malam akan semakin ramai dan semakin bertambah tentunya. Dan insya Allah untuk malam hari ini pun nanti akan melanjutkan materi sebelumnya Bapak Ibu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin di pekan lalu belum sempat mengikuti, belum dapat hadir di kelas Tahsin Akbarnya, silahkan nanti boleh cek kembali untuk rekamannya. Dan untuk malam hari ini pun insya Allah kelasnya pun sudah kami rekam, dan nanti jika kelas sudah berakhir insya Allah akan kami share juga untuk Bapak Ibu semua, seperti itu. Dan alhamdulillah untuk asatid pada malam hari ini pun sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, udah lama nggak ketemu Agesa nih. Iya, udah lama banget ya Ustadz live ya. Iya. Alhamdulillah biasanya kita hari bertemu Ahad ya. Benar, biasa hari Ahad. Nah, sekarang untuk hari Rabu ditemani sama Gesa dan juga Ustadz Ari, Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu pun di sini sudah siap. Mangga diluruskan niatnya karena Allah, dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan juga untuk alat tulisnya, kemudian juga untuk mushafnya, dan insya Allah kita akan belajar bersama-sama bedah tajwid kembali, dan insya Allah untuk materinya pun melanjutkan dari pekan lalu. Benar begitu Ustadz Ari? Sepertinya seperti itu. Baik, siap Ustadz. Dan insya Allah Ustadz Ari pun sudah siap ya untuk malam hari ini ya? Ya, Insya Allah siap. Insya Allah Bapak Ibu sudah siap semua. Dan mari kita awali dan juga mulai bersama untuk kelas pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran untuk kelas pada malam hari ini, mohon izin untuk pemaparan materi ataupun bedah tajwid insya Allah akan dilaksanakan sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan nanti setelah itu di 30 menit terakhir insya Allah akan dibuka untuk sesi tanya jawab dan juga sesi talaki jika waktunya masih memungkinkan. Dan untuk Bapak Ibu semua, selama pemaparan materi mohon izin untuk dapat mute mikrofonnya terlebih dahulu. Nanti jika sudah memasuki ada interaksi dari asatid kami ataupun nanti sudah memasuki sesi tanya jawab, boleh gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan untuk waktu tempat, Gesa persilakan kepada Ustadz Ari. Ya, syukran kita atas waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kali ini saya bisa hadir di Tahsin Akbar di hari Rabu ya, yang mana biasanya kita bisa ketemu di hari Ahad ya, Bapak Ibu sekalian. Dan qadarullah seharusnya pada malam hari ini Al-Ustaz Salman yang harus mengisi seharusnya ya, tapi qadarullah beliau ada tugas dari yayasan untuk untuk berangkat sehingga tidak bisa mengisi ya. Tapi tidak usah khawatir, insyaallah tidak menurunkan semangat kita, tetap harus bersemangat ya Bapak Ibu sekalian untuk belajar, siapapun gurunya, siapapun asatidnya ya, dan siapapun yang kita dengar mau itu di bawah ataupun di atas, tetap kita akan memaksimalkan niat kita tentunya untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya.
Baik, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, patut kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan sampai saat ini, sampai detik ini ya. Yang tentunya satu hal yang harus kita rasakan kenikmatan dari Allah itu adalah kesehatan ya. Tanpa kita sehat kita tidak bisa hadir. Tanpa kita sehat kita tidak bisa maksimal untuk belajar ya. Maka dari itu ini nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kali manusia itu lalaikan ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minanas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, as-sihhatu wal farugu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka dari itu dalam keadaan waktu luang kita bisa hadir, dalam keadaan sehat pun juga kita bisa hadir, maka patut kita mengucapkan luar biasa syukur kepada Allah dan mudah-mudahan Allah pertahankan ini ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa memaksimalkan kita untuk memanfaatkan kesehatan dan waktu luang ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya mempelajari Al-Qur'an ya. Karena perintah dari Allah Iqra ya. Membaca waratilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya. Meskipun sedikit berbeda ya, yang biasa ngajarnya Ustaz Salman dan beliau luar biasa, Masya Allah, guru kita ya, sebagaimana pemaparan materinya luar biasa ya, dan juga sekilas pernah dibahas juga tentang Matan Al-Jazari dan seterusnya ya. Mungkin di sini saya akan sederhanakan dan juga sebagaimana yang kita ketahui ya Bapak Ibu sekalian, setiap asatid khususnya di Sobat Ngaji ini mempunyai spesialis masing-masing ya. Ustaz Salman luar biasa ya. Beliau bedah tajwid yang sudah kami usahakan dikhususkan di hari Rabu ini. Apalagi kita mempunyai modulnya ada dua variasi ya. Ada Mushaf Madinah, ada Mushaf Indonesia ya. Terkhusus kita Mushaf Madinah biasanya ya Ustaz Salman yang membahas. Tapi nanti insya Allah pada malam hari ini kita akan coba kombinasi saja ya, dari mulai perbedaan dan juga cara baca seperti itu ya. Karena ini kajian kita adalah bedah tajwid, jadi kita insya Allah nanti lebih kepada membedah setiap huruf, setiap hukum yang akan kita baca pada malam hari ini ya. Baik, dikarenakan ini kita lihat materinya luar biasa, cukup panjang ya. Di Quran Surah Al-Balad terakhir kalau tidak salah informasi itu sampai ayat 10. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan di sini pun juga mungkin ada yang baru hadir, boleh membuka mikrofonnya yang baru hadir baru hadir sekali pada malam hari ini, ada ya? Biasanya selalu ada nih. Ada Bapak Ibu sekalian? Ada ya? Oh, Masya Allah ya. Dari mana saja nih Bapak Ibu sekalian, lokasi kota asal mana? Saya dari Depok, Ustaz. Oh, Depok, Masya Allah ya. Kira-kira ini tahu dari program ini dari mana Bu? Saya beli stiker Makharijul Huruf. Oh, Masya Allah, stiker Makharijul Huruf. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Nanti siap-siap ada yang terbaru nih. Ya, saya akan launchingkan insya Allah ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena untuk mengefektifkan waktu kita akan mulai ke pembahasan dan saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti biasa nanti kita akan coba murojaah dari ayat 1 sampai ayat ke-10 terlebih dahulu. Baik, sebentar. Oke. Seperti biasa nanti kita membacanya bersama-sama per ayat ya Bapak Ibu sekalian. Perlu saya instruksikan dulu ya biar lebih enak nanti Bapak Ibu membacanya. Saya fokuskan ke Mushaf Indonesia dulu. Nah, nanti saya baca satu kali, nanti Bapak Ibu satu kali ya. Tapi ketika sudah beres membaca langsung di-mute-kan kembali atau misalkan diam dulu ya, tidak diulang-ulang dulu sehingga nanti sudah beres kita lanjutkan terus per ayat. Oke, siap ya? Siap, kita akan mulai membacakan dari mulai ta'awudz basmalah sampai ayat ke-10 ya. Baik, saya praktekkan terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. Baik, alhamdulillah ya. Baik, kita jeda dulu ya, jeda dulu. Boleh Bapak Ibu sekalian untuk mute terlebih dahulu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Qur'an itu tentunya ada yang namanya hak dan mustahak ya. Kalau kita membicarakan hak huruf itu setiap huruf mempunyai hak ya. Apalagi kalau misalkan kita perhatikan ya. Ini boleh di-mute dulu Bapak Ibu sekalian, masih ada yang keluar suaranya, afwan. Oke, bisa dikondisikan ya. Atau saya minta bantuan ke Agesa, nanti boleh dikondisikan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya hak dan mustahak ya. Nah, tentunya yang perlu kita ketahui dan juga yang pertama mungkin Bapak Ibu sekalian ketika belajar dari awal ya bersama Al-Ustaz Salman, tentunya pernah mungkin mendengar yang namanya makhraj ya. Makhraj itu adalah tempat keluar ya. Makhraj tempat keluar. Maka sering kita dengar makharijul huruf ya, berarti tempat keluarnya huruf gitu ya. Nah, sedangkan ada as-sifat, ada makhraj, ada as-sifat ya. Ada tempat keluar, ada sifat ya. Ini luar biasa ya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini menjadi Al-Qur'an yang mulia ya. Makanya bagi bagi yang mempelajari, yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan memuliakannya ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah muliakan insya Allah ya. Dan juga mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang terbaik sebagaimana kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ya. Sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ya. Nah, ada makhraj, ada sifat yang tadi ya. Jadi
tentunya luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membaca saja, ya, ketika kita membaca ada hak, ada mustahak, ada makhraj, ada tempat keluarnya, ada sifatnya, ya. Setiap sifat-sifat huruf itu beda-beda, ya. Salah satu di antaranya mungkin saya bahas sedikit ya tentang apa namanya? eh, hak, ya, hak huruf, ya. Mungkin di tahsin 1 pernah saya bahas, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut kelas tahsin privatnya, ya. Pernah saya sampaikan bahwa ketika saya menuliskan huruf lam, nah, ya, huruf lam. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian huruf lam ini apa namanya? Haknya harus dibaca tipis atau harus dibaca tebal kira-kira lam, lam. Haknya dibaca tipis atau tebal? Tipis. Dibaca tipis, ya. Mau itu fathah, la, kasroh, li, lu, domah, ya. Tetap kondisinya adalah sifatnya tipis, ya. Tapi teman-teman sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, apakah huruf lam ini bisa dibaca tebal? Bisa. Bisa. Ketika Ada kata berikutnya. pada kata berikutnya atau apa? Ketika Nah, ketika kita menemukan lafdul zalalah, ya, yaitu lafaz Allah, Ibu-ibu sekalian. Nah, contoh seperti ini, ya. Yang asalnya lalilu, maka ketika di lafaz Allah ini menjadi lo, tergantung, ya. Kalau misalkan sebelumnya berharokat fathah ataupun domah. Kalau misalkan dibaca kasroh, salah satu di antaranya adalah seperti halnya kita mengucapkan bismillah. Nah, ya, jangan sampai kita membacanya bismillahi, bismillah, jangan sampai bismillah, ya, tapi bismillahi. Nah, kalau bismillah, ya, kalau basmalah ini tentunya umum dan juga pasti semuanya mengucapkan benar, Bapak Ibu sekalian, ya. Maksudnya cara bacanya pasti enggak jauh daripada bismillahi, ya, karena memang sudah terbiasa kita ucapkan. Tapi terkadang ketika kita membaca lafaz Allah ketika kondisi tarkik, ya, ketika kondisi tipis, itu terkadang ada yang dibaca lo, gitu, ya. Mungkin tidak hanya bukan basmalah. Kalau basmalah itu lebih sering kali kita baca, apalagi di Al-Fatihah, itu, ya. Nah, makanya ini perlu ada yang namanya hak, ya. Nah, ada hak, ada mustahak. Nah, sedangkan mustahak itu kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Contoh yang lain misalkan ada min di sini, ya. Ada mi dan nun sukun. Nun sukun ini haknya dibaca gimana, Bapak Ibu sekalian? Kalau segi praktek aja deh, ya. Dari segi praktek ini dibaca apa? Dimati. Praktek. Cara bacanya gimana? Min. Nah, berarti, ya. Nah, huruf nun ini ada yang tahu sifatnya apa saja? Tawasut, ya, sedikit mengalir, ya. Ada rohwa, ada syiddah, ini ada apa yang penengah itu adalah tawasut, ya, sedikit mengalir. Jadi tidak rohwa, tidak terlalu mengalir, dan juga tidak syiddah, tidak tertahan juga. Jadi sedikit, ya, sedikit mengalir. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca haknya nun, memang dibacanya min, tapi ketika kita tempelkan huruf fa misalkan menjadi apa? Nah, itu adalah mustahak, ya. Ada hak, ada mustahak, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu ini luar biasa, ya. Ketika kita membaca, kita memang harus merasakan kepada hal-hal yang tersebut. Oh, haknya, ya, apalagi nanti tempat keluar, ada sifatnya, itu, ya. Nah, itu kan kalau hak itu lebih kepada sifat, ya. Sifat huruf nun, ya, dibaca nun, min, ya. Tapi ketika bertemu dengan huruf fa menjadi milfa, ya, itu mustahak, gitu, ya. Nah, jadi lalilu itu sifat aslinya tipis, ya. Dan sifat huruf lam itu kan beda-beda, apalagi ketika disukunkan jadi tawasud, ya. Terus ditasydidkan menjadi apa dan lain sebagainya, ya. Luar biasa. Nah, maka dari itu di sini dikarenakan kita melanjutkan, Maaf, ya, Ustaz, ayat, bisa ya. agak pelan sedikit, Ustadz. Oh, Terlalu pelan gimana? ngebut. Oh, terlalu ngebut, Bu, Masya Allah, ya. Afwan, ini mungkin saya terbiasa, ya, terbiasa. Oke, afwan, Bu, ya. Oke, saya coba pelan-pelan, ya, coba dipelankan, ya. Dan mohon maaf sekali lagi kalau misalkan cara berbicara saya agak cepat, mungkin agak kebiasaan, Bu, ya. Perlu cepat, Ustadz. Ya, gimana, Bu?
Speednya terlalu cepat, jadi susah kita ngikutin. Oke, siap ya Bu ya. Oke, dan di sini Bu juga mohon dimaklum juga Bu ya, dikarenakan memang kan kebiasaan itu kan sulit untuk diri ya. Tapi insya Allah saya akan coba ya. Gimana Bu? Gimana? Kalau saya Ustadz sudah sedang nih kalau begitu, kalau buat saya. Tuh, iya. Jadi memang sekali lagi saya akan luruskan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian terbiasa dengan Ustaz Salman yang slow, kalem ya. Kalem gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa siapapun gurunya, siapapun penyampainya, kita simak saja dulu insya Allah ya. Itu sebagaimana saya pernah menyimak dari Al Ustad Syahanova Maulana, beliau mengatakan bahwa siapapun gurunya, siapapun asatidnya, kita simak, dengar dan ikuti terlebih dahulu ya. Adapun seperti karakter cara berbicara memang agak-agak sulit ya, dikarenakan mungkin saya biasa agak cepat ya. Tapi saya akan coba relax ya. Oke. Baik, mungkin segini Ibu ya. Oke. Nah, jadi tadi kaitannya dengan hak dan mustahak. Terus ada makhraj, ada as-sifat ya. Nah, ini yang sangat luar biasa itu yang perlu kita mulai meningkatkan kualitas dari segi bacaan kita itu adalah as-sifat, dari sifat-sifat ya. Kalau makhraj itu umum lah Bapak Ibu sekalian ya. Nggak mungkin misalkan kita mengucapkan huruf nun, nah itu ya, ujung lidahnya ke gigi, nu kan nggak mungkin ya. Tapi bisa jadi memungkinkan ya, tergantung misalkan ada kebiasaan orang-orang yang memang membacanya tidak sesuai dengan makhraj. Ada ya. Kalau saya di Bandung pernah saya punya, mungkin di sini ada orang Jawa asli mungkin ya. Saya punya peserta orang Jawa, tapi ini memang baru belajar sekali Bapak Ibu sekalian. Baru belajar sekali Iqra ya, dan usianya 65 tahun waktu itu ya. Terbayang tidak? Baru belajar, tapi alhamdulillah ya. Makanya pernah guru-guru kita menyampaikan selagi ada usia, manfaatkan untuk belajar. Makanya untuk bab mempelajari Al-Quran itu bukan pandangannya usia Pak Bu ya. Bukan jadi patok ukurannya, atau bukan jadi ukurannya adalah usia ya. Jangan sampai kita berkesimpulan, waduh saya sudah usia segini gimana belajarnya. Nah itu ya, harus kita bedakan, karena mempelajari Al-Quran itu memang beda sekali. Yang kita kejar apa Pak Bu? Apakah kefasihannya, kelancarannya, keindahannya, atau apa ketika kita belajar Al-Quran? Kefasihannya. Oke. Nah, ini harus diluruskan dulu ya. Ketika kita mempelajari, oke, siap, saya bahas dulu ya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, oke, saya boleh bahas dulu. Niatnya Ustaz. Kan beda-beda ya jawabannya ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang harus kita tanamkan pertama kalinya ketika kita mempelajari Al-Quran ya, apalagi kan kalau kita memperhatikan dari segi kaidah-kaidah ataupun kewajiban kita terhadap Al-Quran, harus membaca Al-Quran dengan tartil. Tapi sebetulnya intisarinya bukan itu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar yaitu berbunyi walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk diamalkan, untuk diajarkan gitu ya. Walaqad yasyarnal Qur'an. Sungguh Allah mudahkan Al-Quran. Berarti kalau misalkan Allah sudah berbicara, berfirman, sungguh Al-Quran itu mudah, maka pasti mudah. Tapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ini faktanya. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, belajar Al-Quran itu mudah susah? Susah. Oke, ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah ya. Berarti ini bisa jadi bisa jadi nanti tergantung, berarti ya. Jawabannya adalah tergantung kita menyikapi belajar tersebut. Maka dari itu fahal mim mudzakir. Kalau kita gambarkan fahal mim mudzakir di sini adalah antara kemauan Pak Bu ya. Jadi mempelajari Al-Quran itu tidak ada syarat apapun. Maksudnya tidak ada syarat yang utuh, harus pintar, harus suaranya bagus, harus nafasnya panjang, apalagi harus kita mempunyai IQ yang tinggi misalkan, nggak usah ya. Karena
Yang Allah bahas di sini adalah kemudahannya daripada bagaimana kita menyikapi belajar tersebut, ya. Makanya kalau misalkan ukurannya pintar, banyak orang pintar masih belum bisa baca, Bu ya. Banyak orang-orang dia sekolahnya tinggi, bahkan gelarnya luar biasa, tapi masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu poinnya bukan itu. Maka dari itu, sebagaimana Rasulullah mengatakan ada yang mahir, ada yang terbata-bata. Yang terbata-bata yang akan saya bahas, dikarenakan ini seringkali pernah saya ikut daurah waktu bulan yang lalu ya bersama Syekh Hanopa dan juga gurunya Syekh Isa Al-Ma'asarawi. Beliau mengatakan bahwa poin yang pertama itu adalah dua pahala yang perlu kita perhatikan yang kita dapatkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan poin yang pertama itu yang mahir itu, wah itu kelasnya luar biasa Pak Bu, high, pokoknya tinggi sekali ya. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah yang mahir itu bukan kaitannya dengan bacaan Al-Qur'annya lancar, dia fasih, dah bacaannya, terus hafalannya banyak, bukan, gitu ya. Tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Sebagaimana para ulama mengatakan ketika dia membaca, dia takut dia semakin takut kepada Allah dan semakin memahami Al-Qur'an, apa yang dibacanya, dia semakin takut lagi dan juga semakin meningkatnya keimanannya, gitu ya. Jadi kita mungkin bisa jadi masuknya ke golongan yang kedua nih, yang terbata-bata, gitu ya. Nah, yang terbata-bata ini bukan berarti bacaannya yang dieja, bukan hanya itu. Bisa jadi kita ketika membaca tidak tenang dan seterusnya, gitu ya, terus tergesa-gesa dan seterusnya, gitu ya. Makanya pernah ada yang ditalakikan, salah satunya seorang ibu ya. Makanya Syekh Hanopa mengatakan bahwa ini pertama kalinya Syekh Isa Al-Ma'asarawi menghadapi emak-emak di Indonesia itu ya. Menghadapi emak-emak di Indonesia. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, yang disebut Mumtaz itu ya, yang disebut oleh Syekh Mumtaz itu adalah yang terbata-bata. Ya, bukan yang lancar, bukan ya. Yang lancar bagi beliau itu biasa. Hal biasa itu ya, ketika ada datang ya seorang guru misalkan ya, seorang ulama bertalaki dengan beliau, itu biasa. Tapi luar biasanya beliau seumur hidupnya melihat keindahan membaca Al-Quran. Itu kata beliau. Ya, keindahan membaca Al-Quran, gitu ya. Keindahannya apa? Berusahanya ketika ingin membaca Al-Quran, ya, terbata-bata tapi terus berusaha, berjuang untuk untuk melancarkan, terus dikoreksi, terus berjuang sampai nangis. Ada yang sampai nangis Pak Bu ya. Tapi kata beliau supportnya itu adalah, ingat dua pahala ini. Pahala yang pertama adalah pahala per huruf, 1 huruf 10 kebaikan. Yang kedua adalah pahala berusaha. Yang dikatakan oleh Rasulullah tidak ada kaitannya dengan kelancaran, kefasihan, keindahan, tapi yang yang harus kita perhatikan itu adalah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan, nah, kemauan itu ya. Jadi tentunya yang harus kita tanamkan saat ini, niatkan yang pertama adalah kita untuk mendapatkan pahala dan juga tentunya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sepasih apapun, selancar apapun, tapi kalau kita tidak diniatkan untuk pahala, hanya untuk ingin didengarkan oleh oleh makhluk Allah gitu ya. Nah, itu sia-sia. Maka dari itu kita niatkan yang pertama untuk pahala. Tapi untuk menuju kepada kelancaran itu adalah yang dinilainya adalah usaha kita, Bu ya. Makanya kita ingin belajar tajwidnya, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya, memfasihkan setiap huruf-hurufnya, ya, mentalakikan kepada guru dan seterusnya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita optimis ya untuk mempelajari, dan siapapun gurunya, siapapun yang mengajarkannya, kita simak dan kita sama-sama untuk belajar ya. Karena saya pun juga di sini jujur bukan bukan ahlinya, bukan ahli tajwid, bukan ahli sudah, bukan pula yang sudah bersanad ya, masih belajar sampai saat ini, masih bertalaki kepada guru. Bahkan kalau kita simak guru-guru kita masih bertalaki. Ya, jadi tidak ada batasannya. Yang membatasi kita siapa? Yang membatasi kita apa, Pak Bu? Kematian. Ya, kematian. Ya, kematian. Ya, maka dari itu kalau misalkan ingin bebas dari dari belajar, dari ibadah-ibadah kepada Allah, yaitu
kita harus menghadapi yang namanya kematian. Selagi ada usia, manfaatkan saja, Bu ya. Mari kita bersama-sama di sini Ustaz belajar tanya, Ustaz. bersama-sama. Kita orang apa? Oke, gimana Bu? Ustaz tanya, tadi kan di Al-Qamar itu 4 kali diulang bahwa Al-Quran tuh dimudahkan. Udah. Kalau terjadi itu kok masih susah itu yang kan Allah nggak bohong, yang salah yang di mananya? Gini ya. Ini boleh saya bahas sedikit ya. Nah, Ya. jadi kan apalagi kalimatnya walaqad yasyarnal Qur'an. Oh, Quran luar biasa. Dan sungguh kami mudahkan 4 Al-Quran. kali pula Berarti diulang. Al-Quran itu betul-betul mudah. Ya. 4 kali pula diulang-ulang ya. Nah, dikarenakan apa? Ini penekanan, Bu. Yang harus kita perhatikan itu adalah bukan istilah mudah ketika baca, ya. Jadi kemudahan itu bagi orang yang menyikapi belajar karena Allah, dia ikhlas mempelajarinya dan dia terus berusaha untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi dia ringan. Contoh ya. Contoh misalkan gini. Ketika kita mempelajari, salah satunya ada seseorang misalkan ketika baca Al-Quran itu luar biasa terbata-batanya, Bu. Luar biasa menghadapi kesulitan dan tidak tenangnya ketika membaca Al-Quran. Dalam artian gemeteran gitu ya, gemeteran. Tapi dia niat ikhlas, dia berusaha untuk untuk senantiasa biar lancar. Itulah yang Allah nilai. Dan bagi orang-orang yang ikhlas, dia mempelajari Al-Quran enjoy. Maka dari itu pernah satu hal kata-kata Syekh Hanopa Maulana, beliau mengatakan pas di daurah, ingat Bapak Ibu sekalian, kita harus mempraktekkan yang namanya baca ikhlaskan. Baca ikhlaskan. Lakukan dan ikhlaskan, gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi beban. Contoh, misalkan ini baca dan ikhlaskan itu ini untuk dua kondisi. Kondisi yang pertama yang terbata-bata, Pak Bu ya, yang terbata-bata. Apa yang dimaksud baca dan ikhlaskan? Ketika kita membaca dalam keadaan terbata-bata, jangan sampai menjadi beban, jangan sampai menjadi berat. Tapi kita baca ikhlaskan, sudah gitu ya. Jadi apa yang kita baca, kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca menjadi pahala. Dan lupakan, sudah jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan, aduh ya Allah kok sulit banget. Kok Allah memberikan kesulitan kepada saya? Padahal ingat tidak Pak Bu, ya, saya pernah menyampaikan ada salah seorang ulama mengatakan semakin bertambahnya usia kita, ya, bahkan ini kayak bertambah itu berkurang ya, berkurangnya usia kita ya. Cuman lebih tergambarkan semakin bertambahnya usia kita, semakin banyak kemudahan-kemudahan dari Allah. Ya, apa buktinya Pak Bu? Buktinya, salah satunya misalkan ibadah sholat ya. Ketika bertambahnya usia kan tenaga fisiknya kan berkurang. Ada yang asalnya bisa berdiri dalam keadaan ketika sholat bisa berdiri. Saat ini ketika usianya yang sudah tidak muda lagi, yang sudah mulai melemah, nah itu ya. Nah itu kan tidak dipaksakan untuk berdiri. Kalau tidak kuat duduk. Sama halnya membaca Al-Quran juga sama Pak Bu. Contoh. Ini pernah saya bertanya kepada salah satu peserta ya. Saya ketika itu membahas tentang makhraj huruf tha, Pak Bu. Huruf tha ya. Huruf tha itu adalah saya pernah membahas seperti ini. Nah, di sini saya ada ini ya. Huruf tha, kita bahas huruf tha. Nah, ini nih, ya. Huruf tha di sini adalah makhrajnya adalah ujung lidah menempel ke gigi seri atas, gitu ya. Ini waktu itu saya membahas ini. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Ada yang bertanya, Ustadz punten, kalau di Sunda itu mohon maaf, Ustadz mau bertanya. Ya seperti Ibu tadi kan, misalkan Ustadz mau bertanya. Itu yang kata Ustadz kan ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Bagaimana dengan saya Ustadz? Kan gigi seri atas saya sudah tidak ada. Kira-kira gimana Pak Bu? Padahal makhrajnya harus ujung lidah menempel ke gigi seri atas, bukan ke gusi atas. Itu salah satu kemudahan dari Allah. Maka dari itu yang disebut mudah itu adalah ini Bu, bagaimana kita menyikapi belajar. Contoh yang lain. Maksudnya menyikapi belajar itu gimana? Contoh misalkan, kita dalam keadaan lancar membaca. Tapi ketika kita belajar kepada seseorang, kepada teman kita misalkan, kita tiba-tiba merasa paling lancar, merasa paling bisa. Ya. Maka dari itu ketika kita menerapkan menyikapi belajar tersebut
dikarenakan kita merasa bisa, kita merasa sudah paling jago, paling bisa, maka di situ ada agak melemah kita nantinya, ya. Dalam artian ketika kita menyikapi seperti itu, maka gugurlah hal-hal yang harusnya kita mendapatkan suatu pahala dari Allah, gitu ya. Maka jadi sulit. Yang asalnya barengan kumpul, tiba-tiba ada misalkan biasa ya, kumpulan ada koreksi-koreksi seperti itu, tiba-tiba sulit-sulit jadi nggak mau ngaji, gitu ya. Contoh yang lain, ya, misalkan ibu bapak sekalian rajin nih ke masjid, ya, ada kajian-kajian. Tapi kalau kita meniatkan yang pertama untuk hasil, gitu ya, untuk hasil, maka ketika kita niat dari rumah, saya pasti mendapatkan ilmu nih, ya, saya pasti bisa mengucapkan huruf-huruf ini nih yang sulit dari dulu. Ini mumpung ada kajiannya nih. Nah, kita niatnya adalah bukan pahalanya, tapi kita niatnya hasilnya. Tapi kalau kita misalkan meniatkan hasil, ketika pulang-pulang tidak dapat hasil, apa yang kita dapatkan? Kekecewaan. Yang asalnya rajin, tiba-tiba karena kita kecewa, wah, gurunya kok gak ngerti gini apa yang dibahas gitu misalkan, ya. Tiba-tiba langsung kita turun semangatnya, tiba-tiba saya nggak akan ngaji lagi. Itu yang membuat sulit untuk belajar itu, yang dimaksud itu adalah orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu faktanya memang tidak ada yang mudah, Pak Bu, ya. Apalagi pernah guru saya menyampaikan, yang namanya belajar itu pasti capek. Yang namanya belajar itu pasti tidak mudah, ya, tapi tidak sulit juga, gitu ya. Nah, maka dari itu bagaimana niat kita saja. Kita ikhlaskan belajar, maka dari itu kata Syekh Hanopa, beliau mengatakan baca ikhlaskan, udah gitu aja, Bu, Pak, ya. Katanya Allah walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami mudahkan Al-Quran. Mudah di sini, apakah ibu bapak tahu mudahnya untuk apa, gitu ya? Apakah mudah ketika kita belajar tiba-tiba kita fasih? Apakah seperti itu? Kan nggak mungkin, betul tidak? Makanya pernah saya sampaikan nih, ada quotes yang bagus, ya, yaitu keberhasilan atau keberhasilan dalam membaca Al-Quran, kelancaran dalam membaca Al-Quran itu masalah waktu saja, Pak Bu, masalah waktu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah meskipun keberhasilan dalam membaca Al-Quran itu masalah waktu, tapi berproseslah setiap waktu, ya. Jadi tanpa proses kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, meskipun itu hasil, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi tentunya membaca Al-Quran itu kaitannya jangan sampai ke hasil dulu. Udah, kita ikhlaskan dulu karena Allah, kita belajar karena memang ini kewajiban kita, ya, terhadap Al-Quran. Setelah itu kita usahakan, kita maksimalkan, kita dapat hasil nih. Berarti alhamdulillah kita mendapatkan rezeki dari Allah. Itu kemudahannya itu, Bu. Maksudnya itu, ya. Jadi bukan berarti kemudahan itu ketika kita belajar kita langsung bisa. Gak ada yang instan, ya. Segala sesuatu gak ada yang instan. Apalagi belajar Al-Quran, ya. Jadi yang Allah inginkan adalah kita berusaha, dan Allah catat usaha itu. Dan usaha itu akan menjadi amal soleh yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, gitu ya. Bukan kefasihan, bukan kelancaran, bukan keindahan, ya. Bukan pula kita hafalannya banyak, enggak, ya. Tapi seberapa usaha kita untuk Al-Quran, ya. Seberapa perjuangan kita untuk mempelajari Al-Quran, meskipun tidak bisa terus, gitu ya. Misalkan ibu nih, ya, selama ini kan kita sudah jalan 3 tahun lebih, Pak Bu, bahkan hampir 4 tahun, ya, untuk tahsin besar ini. Tapi istiqomahnya luar biasa, misalkan Bapak Ibu sekalian terus ikut meskipun gak ngerti, misalkan, ya, meskipun gak ngerti banyak banyak teori-teori atau pelajaran-pelajaran yang wah luar biasa, ya, perjuangan. Tapi insya Allah itu akan jadi hasil pahala amal soleh untuk Bapak Ibu sekalian. Andai pun diperlihatkan amal soleh saat ini, sepertinya sudah berterbangan, Pak Bu. Jadi seperti itu, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang dimaksud adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Mudah untuk siapa? Fahal mudzakir, bagi orang yang mau belajar. Kemauannya itu adalah kemudahan, gitu ya. Bukan kefasihannya jadi bukan belajarnya jadi fasih, jadi lancar, itu kemudahannya bukan. Tapi kemudahan itu bagi orang yang mau, ya. Ketika kita berusaha, kita berani berproses, maka hasilnya pasti ada. Gak akan ada usaha yang tidak
mendapatkan hasil itu ya. Jadi tidak ada tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, pasti ada hasilnya ya. Meskipun prosesnya bertahun-tahun Pak Bu ya. Mungkin saya dari muda nih Ustadz kok sampai sekarang nggak bisa lancar baca itu ya. Nggak bisa fasih, nggak bisa indah seperti teman-teman ataupun yang lainnya. Kita jangan mandang itu. Jangan lihat teman-teman kita, jangan lihat siapapun, kita fokus ke tujuan kita. Dan kalau misalkan ada teman-teman kita yang lancar, ada orang-orang yang lancar, jadikanlah motivasi, jangan jadi beban gitu ya. Ada tidak? Ada dua kondisi ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang termotivasi, ada yang jadi beban, betul tidak? Kita nih misalkan, waduh, bacaannya indah sekali. Itu ada orang itu yang termotivasi, yang kedua ada yang menjadi beban gitu ya. Yang termotivasi terus berusaha, yang terbebani malah jadi drop down gitu ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud kemudahan itu yang tadi ya. Jadi kita fokus tetap Bapak Ibu sekalian, niatkan yang pertama adalah pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha, serahkan kepada Allah. Allah berikan yang terbaik kepada kita, hasil kefasihan, kelancaran, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nilainya bukan kefasihan itu, bukan kelancaran. Tapi apa? Tadi pahalanya, ya, pahalanya yang harus kita kejar. Maka kata Syekh Hanafa, beliau mengatakan baca ikhlaskan, baca ikhlaskan. Ya, bagi yang terbata-bata, baca jangan jadi beban, jangan jadi berat, tapi baca ikhlaskan sudah. Lewat ya. Terus bagi yang lancar juga sama, baca ikhlaskan. Jangan sampai kita membaca ingin didengarkan, membaca ingin disebut yang fasih, membaca ingin disebut bacaannya indah, enggak, tapi bacaan langsung ikhlaskan gitu ya. Masya Allah. Itu nasihat dari beliau ya, baca ikhlaskan. Udah itu Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup ya untuk sharingnya. Mungkin Ibu seperti itu ya. Barusan yang bertanya dengan Ibu siapa? Saya Afwan belum menanyakan namanya. Dengan Ibu siapa tadi? Masih ada di sini kah? Yang Putut. Oh, Ibu Yayang. Yang udah 81 tahun. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan usia Ibu bermanfaat, Bu. Ya, mudah-mudahan usianya insya Allah Allah muliakan. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Semangat, Bu, insya Allah. Ya. Baik, mohon maaf, ini agak manjang ya. Kita akan coba mulai mempraktekkan ayat 11 dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa selesai, tapi kalau lihat waktu sepertinya nggak bakalan selesai ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di ayat 11 kita menemukan warna ya. Ini saya khususkan di Mushaf Indonesia dulu, karena memang Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah beda ya. Kalau di Mushaf Madinah seperti ini bentuknya, ada hamzah wasol, kalau qafnya masih sama ya. Nah, cuman saya akan umumkan dulu, meskipun mungkin Ustaz Salman selalu membahas di Mushaf Madinah ya, karena beliau memang senang dengan Mushaf Madinah. Maksudnya sering kali beliau mempraktekannya Mushaf Madinah. Jadi lebih enak untuk membahas di Mushaf Madinah. Mungkin biar jadi variasi saya membahas Mushaf Indonesia ya. Tapi nanti bisa juga kita akan coba bedakan perbedaannya ya. Baik, kita fokus di sini dulu. Saya akan baca terlebih dahulu ya. Falaqtahamal 'aqabah. Nah, ini ya. Jadi setiap kita baca itu tentunya ada sifat-sifat yang harus kita tunaikan, ya. Nah, cuman tentunya Bapak Ibu sekalian, ini nanti kaitannya dengan kemampuan kita dalam mengucapkan huruf ya. Jadi jangan sampai jadi beban tadi ya. Tadi yang saya sampaikan, jangan sampai jadi beban, meskipun nanti kalau bedah tajwid itu memang agak-agak terasa rumit ya, terasa lama gitu ya. Ketika membahas satu huruf saja ini luar biasa. Ya, terus pengalaman saya ketika bertalaki saja, Bapak Ibu sekalian, ketika ta'awud saja itu huruf ain langsung dibahas ya. Itu belum ke ayat, baru au langsung dibahas gitu ya. Langsung dibahas, dikoreksi. Wah, satu pertemuan itu baru au-nya saja. Belum minasyaitoni ar-rajimnya belum gitu ya. Itu luar biasa ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang pernah bertalaki gitu ya, ada mengalami punya pengalaman bertalaki luar biasa. Pertahankan ya. Jangan sampai kita berhentikan. Salah satu di antaranya di sini ya, di hari Rabu. Baik. Di sini Bapak Ibu sekalian, seperti halnya huruf fa,
saya akan coba per detail, meskipun nanti kita dapatnya satu ayat atau dua ayat nggak apa-apa ya, dikarenakan memang saya di sini sebagai pembadal Ustaz Salman ya. Nanti insya Allah next berikutnya dibahas oleh beliau lagi ya. Huruf fa itu sifatnya apa saja Bapak Ibu sekalian? Rokoah. Rohwa, apalagi Hamas. hamas. Biar lebih mudah, saya sudah menyediakan nih ya. Ini sebetulnya poster yang sudah Ibu Bapak dapatkan mungkin ya, ada yang sudah dapat ini. Udah. Nah, ini Pak Bu. Nah ya, di sini sifatnya adalah hamas. Hamas itu apa Pak Bu? Mengalir udaranya. Mengalir udara. Jadi harus dibedakan ya. Ada mengalir udara, ada mengalirnya suara gitu ya. Mengalir udara, mengalir suara. Ini sepertinya ada yang harus dikoreksi nih. Ya, kalau hams yaitu mengalirnya. Rohwahnya mana ya? Ya. Hamas. Di sini istifal nih, ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sepertinya yang belum dikoreksi nih. Oke, siap, kita bahas ini aja, Pak Bu ya. Ini belum dikoreksi, berarti modul poster yang dulu ya. Oke. Baik, di sini ya. Jadi huruf fa itu pertemuan bibir bawah agak mundur, agak belakang sedikit, bertemu dengan gigi seri atas. Jangan kebalik Pak Bu. Jangan terbalik ya. Jangan pertemuan gigi bertemu dengan bibir bawah. Tapi sebaliknya, bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Dikarenakan kalau kita mengucapkan huruf fa itu yang yang mendahulu itu adalah bibir dulu, bukan gigi. Fa gitu ya. Fa, dan harus ada udara yang keluar dan juga ngalir ya. Fa rohwah gitu ya. Fala. Jadi jangan sampai pala. Mungkin di sini ada yang masih sulit Bapak Ibu sekalian. Pala ada yang pala. Pala itu dua bibir berarti ya. Pala, tapi fa ya. Falaqo. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita lihat ada fathah bertemu alif. Sebetulnya ini tabi'i ya, karena bertemu dengan hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol. Kalau di Mushaf Madinah lebih enak ya. Hamzah wasolnya kerasa ada di sini. Apalagi bertemu dengan sukun, maka dibacanya falaqo langsung ya. Nah, ini huruf qafnya Bapak Ibu sekalian termasuk qalqalah sugro kubro. Sugro ya. Sugro itu qalqalah yang ada di tengah bacaan ya. Maka ketika kita baca itu terasa ringan karena kita nyambung dengan huruf ta. Falaqota. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita per detail seperti ini Pak Bu. Kalau kita per detail ya. Ini hasil pengalaman saya bertalaki waktu daurah sama Syekh Isa Al-Ma'sarawi ya. Ini hati-hati ketika mengucapkan huruf qaf, jangan menebalkan ke huruf ta. Ini sering terjadi gini. Falaqota, ta. Hati-hati bukan ta, tapi ta. Biasa tipis lagi ya. Falaqota. Tipis lagi. Falaqota. Nah, gitu ya. Nah, ya nanti kita cek ya. Nanti kita cek. Oke, saya bahas lagi. Ini kita bahas satu-satu dulu ya. Huruf ta tipis Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai jadi tebal. Jangan sampai falaqota, tapi falaqota. Ta biasa ya. Nah, mungkin ini ada beberapa variasi nih, bukan variasi ya. Tergantung kita bertalaki bersama siapa. Ya, kalau misalkan di antara ibu bapak sekalian pernah tidak bertalaki kepada guru bunyi huruf tanya gini, ta, ada tidak kira-kira di sini? Ta, gitu ya, ada ya, ada pasti ya. Saya juga yakin, saya pun juga pernah bertalaki kepada guru yang memang huruf tanya ta, gitu ya, hamesnya kerasa banget, gitu ya. Nah, jadi nanti bapak ibu sekalian ini sedikit ilmu juga, mungkin bisa jadi Bapak Ibu mengalami. Jadi ketika kita belajar kepada guru kita, ya, siapapun mau itu guru A, B, C dan D, kita ikuti sesuai apa yang diinstruksikan oleh guru, ya. Jadikan ilmu baru Pak Bu. Misalkan ada perbedaan nih. Misalkan bisa jadi saya bersama Ustaz Salman ada perbedaan, ya. Dikarenakan mungkin Ustaz Salman bertalakinya bersama gurunya, saya bertalaki bersama guru saya, gitu ya. Nah, itu ada perbedaan, ya. Dan memang perbedaannya memang tidak jauh, ya. Beda tipis lah. Salah satu hal misalkan saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kalau saat ini yang kita lihat di media Syekh Aiman Suaid, pernah mendengar
Ya, Nah, Syekh Aiman. ngikutin Nah, itu saya. ya. Itu ya. Terus ketika beliau mengucapkan huruf kho saat ini yang beliau ucapkan kan pada umumnya beda sekali ya. Beda sekali itu ya. Bahkan ketika saya bertalaki juga kepada Syekh Isa Al-Ma'sarawi memang beda. Ya kalau Syekh Isa itu tetap ho-nya seperti kalau istilah kita itu dengkuran. Tapi sebetulnya bukan dengkuran gitu ya. Cuman bunyinya hampir mirip seperti itu. Ho, tetap seperti itu ya. Kalau Syekh Aiman ho. Ya, seperti itu ya. Ya betul Bu ya, seperti itu Iya. kurang lebih. Nah, ini salah satu perbedaan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, adab ketika kita bertalaki jangan sampai ibu bapak mempraktekkan ini ya. Adab ketika bertalaki, ketika Bapak Ibu bertalaki kepada salah seorang guru dan kita kita benturkan kepada seorang guru lagi, itu nggak boleh. Ya, itu adab ya, adabnya seperti itu. Jadi adabnya adalah ketika kita belajar kepada salah seorang guru ini, maka kita ikuti sesuai instruksi. Seperti halnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi kira-kira pernah dibahas mungkin ya. Ikhfa syafawi cara bacanya ada berapa kondisi Bapak Ibu sekalian? Ada berapa macam? Ikhfa syafawi. Ada yang tahu di sini? Ada 3 ya. 3 1, 2, harokat, ada yang 2 3. harokat. Nah, bukan harokatnya, cara bacanya. Bukan dengungannya, tapi cara bacanya. Ada 3. Ada 3 Pak Bu ya. Yang pertama adalah itbak. Ya, di sini ada itbak. Ya, itbak itu menempel. Contoh misalkan di sini mimba ya. Mimba. Nah, ini ya. Mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi kan ya. Ikhfa syafawi. Nah, yang pertama ada cara bacanya adalah menempelkan. Jelas idhar ya. Mimba jelas Pak Bu ya. Nah, terus yang kedua pernah mendengar furjah? Pernah. Furjah ya. Gimana Bu? Apa furjah? Ada celah sedikit. Ada celah setipis kertas. Itu ya. Ini yang beliau sampaikan ya. Yang saya dapatkan ilmunya dari Syekh Hanofa ya. Beliau mengatakan furjah itu adalah setipis kertas. Jadi seolah-olah ibu bapak kertas tuh ditempelin ke bibir mimba segitu. Ya. Itu furjah. Terus ada yang ketiga iltimas. Nah, ini yang baru saya dengar gitu ya. Baru saya dengar dari beliau, dari Syekh Hanofa. Kebanyakan para guru ya, ahlinya dan yang sudah bersanad ini biasanya di kategori ini, itbak dan furjah. Ternyata beliau berguru bersama Syekh Isa Al-Ma'sarawi itu membacanya iltimas. Nah, kira-kira iltimas itu apa? Bersentuhan. Nah, ini luar biasa. Kalau saya mempraktekannya furjah, Pak Bu. Nah, jadi ini kan beda-beda nih, ya. Ada di sini saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ada tidak yang itbak menempelkan mimba? Ada tidak? Ya. Ada tidak? Ada ya? Pasti ada, Pak Bu. Saya saja bikin konten di TikTok itu membahas itbak dan furjah, ternyata kebanyakan itbak, dikarenakan itbak itu gampang. Betul tidak? Gampang ya? Tinggal menempelkan saja, Pak Bu. Mim ba'di misalkan ya. Di sini mim ba'di misalkan. Nah, itu ya. Mim ba'di. Nah, ini diitbak kan ditempelkan. Nah, alasannya bukan hasil talaki, tapi alasannya adalah gampang yang itbak, gampang yang ditempelkan. Itu pada umumnya. Tapi nanti akan ibu bapak rasakan ketika bertalaki gitu ya. Nah, itu itbak. Terus yang kedua, jarang sekali ternyata yang mengucapkan furjah. Nah, furjah ini hati-hati Pak Bu, ya sering kali nempel ke keliru dalam membacanya itu adalah menjadi ikhfa hakiki. Nah, hati-hati nih. Jangan sampai dibacanya ming ba'di. Hati-hati tuh. Bukan ming ba'di. Tapi tetap kondisinya adalah furjah. Hanya ada di 2 bibir. Cuman furjah itu adalah masih ada celah udara yang keluar. Nah, luar biasanya iltimas, Bapak Ibu sekalian, iltimas itu seperti halnya beliau menggambarkan adalah seperti halnya huruf fa. Huruf fa. Coba Ibu Bapak ucapkan huruf fa. Fa, coba. Fa. Nah,
Fa itu, Bapak Ibu sekalian, fa itu adalah bersentuhan. Sama halnya dengan iltimas. Bersentuhan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, bedanya nempel dan bersentuhan, beda tidak? Nempel, Ya. bersentuhan. Beda kan ya? Beda. Beda. Contoh, nempel, mimba, nempel. Tuh ya, nempel, betul-betul nempel. Kalau iltimas seperti huruf fa. Kalau huruf fa menempel, kalau huruf fa ditempelkan gimana? Nggak ada suara tuh. Nggak ada suara. Ya. Poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, poinnya iltimas ini adalah tidak bertenaga. Ditempelkan mimba'dinya, cuman tidak bertenaga. Mimba'di. Nah, ya. Tapi mirip-mirip nempel ya. Mirip-mirip, tapi beda dengan itbaq. Kalau itbaq itu nempelnya agak bertenaga sedikit. Mimba'di. Kalau iltimas mimba'di. Kalau furja mimba'di. Itu Bu ya. Nah, ini gambaran bahwa setiap guru nanti akan beda-beda. Tergantung ibu bapak bertalaki dengan siapa. Maka ketika ibu bertalaki bersama saya saat ini, maka ikuti arahan yang saya praktekkan. Kalau ibu bapak bertalaki dengan Ustaz Salman misalkan ya, kita ikuti arahan apa yang beliau sampaikan ya. Jadi nanti itu akan jadi ilmu Pak Bu, akan jadi ilmu ya yang saya rasakan ya. Jangan sampai membenturkan. Gini contoh, misalkan saya mempraktekkan furjah, tapi ibu bapak protes, Ustaz bukan furjah, yang aslinya itu adalah itbaq. Nah, itu kira-kira gimana nanti di forum Zoom? Jadi berabe nanti. Mungkin saya bisa bilang gini, ya udah Bapak Ibu sekalian belajar kepada guru Bapak Ibu, jangan di sini. Nah, gitu kan? Nah, untuk menjaga kondisi seperti itu, ini ilmu ya untuk Bapak Ibu sekalian ketika bertalaki, ketika belajar kepada guru-guru itu ya harus kita jaga seperti itu ya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian? Ini mudah-mudahan jadi ilmu baru ya. Mungkin agak berbeda nih sama Ustaz Salman ya. Maksudnya materinya saya lebih kepada membadal saja ya. Nanti selebihnya beliau yang menyampaikan ya. Baik, kita akan lanjutkan nih Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah dapat tipis dan tebalnya, apalagi huruf fa ya. Fa nanti kaitannya dengan tadi bersentuhan, jangan sampai ditempel, apalagi menempelnya salah. Dua bibir, pak. Alam tarokai papa. Hati-hati ya. Papa itu berarti nanti dua bibir. Fa gitu ya. Oke, ya berikutnya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada huruf H. Nah, di sini mungkin ada tidak Bapak Ibu sekalian, di tempat Bapak Ibu sekalian ini disebutnya H kecil, ada tidak? Iya. Ada ya? Masih ada ternyata ya? Masih ada. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu sejarahnya kenapa ada H kecil, H besar ya. Sejarahnya itu adalah seorang muallim atau seorang guru mengajarkan kepada anak-anaknya biar bisa membedakan yang mana H kecil dan H besar gitu. Ya, itu untuk anak-anak. Kan kita bukan anak-anak lagi. Ya. Kalau misalkan ada yang masih seperti itu tapi untuk metode nggak apa-apa, Pak Bu ya. Itu nggak jadi masalah, bebas ya. Gimana Bu? Gimana? Oh, enggak ya. Oke, jadi bebas ya. Mau menyebutkan hak kecil boleh, hak besar misalkan membedakan hak kecil dan hak besar ya nggak apa-apa. Yang penting ketika pengucapannya berbeda gitu ya. Tapi masih ada tidak yang masih sama? Wadduha, jadi wadduha atau wasyamsi waduhaha gitu ya. Ha. Padahal di situ ada ha gitu ya. Nah, di sini huruf H jelas sekali. Di sini ada, Pak Bu ya. Nah, huruf H itu di tenggorokan bagian tengah. Tuh, Pak Bu ya. Jadi betul-betul posisinya berbeda. Kalau huruf H besar bagian pangkal tenggorokan gitu ya. Maka memang betul-betul berbeda sekali ya. Jadi pengucapannya, nah ini dominan. Kalau huruf H kecil ini Bapak Ibu sekalian, dominannya adalah H. Nanti insya Allah Bapak Ibu ya sedang saya susunkan makhraj dengan pola yang seperti ini. Contoh misalnya huruf H ya. H polanya seperti ini. Hana ha na haununa hina hi na haini huhna. Hana ha na haununa hina hi na haini huhna. Nah, nanti ada polanya. Setiap huruf saya polakan seperti itu ya. Ana aununa aina i'ana aini u'ana. Nah, seperti itu ya. Nanti insya Allah kita belajar ya. Next nanti kita
bikinkan lagi modul-modulnya. Baik, kembali ke sini. Berarti ini pengucapannya adalah ha. Ha. Nah, ya. Jadi sifatnya di awal dulu, Pak Bu. Sifatnya di awal dulu. Nanti ha itu ada dua, huruf-huruf hijaiyah itu ada dua kondisi. Ada sifatnya di awal, ada tidak di awal, tidak di akhir langsung. Seperti hamzah. A gitu ya. Kalau ini sifat dulu, Pak Bu. Baru harokat. Ha. Hi. Hu. Nah, gitu ya. Ha. Gitu. Ya. Jadi kita baca falaqataha. Falaqataha. Oke, taha. Terus berikutnya di sini ada mim, ada ma. Ibu bapak sekalian, di huruf hijaiyah 28 huruf hijaiyah. Kira-kira di dalam 28 huruf hijaiyah ini ada yang namanya huruf gunnah, yaitu salah satunya mim. Nah, ya. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar tingkatan gunnah? Ada yang benar? Apa saja kira-kira? Yuk kita murojaah, Pak Bu. Yang pertama, Akbar. bentar. Ini sepertinya sepertinya saya yang salah bertanya nih ya. Jadi tingkatan guna ya. Jadi tingkatan guna itu ada yang namanya akmal. Betul tadi ada yang menjawab ya. Akmal. Ada yang menjawab tadi. Akmal. Akmal itu bukan hanya nama orang ya. Akmal itu adalah yang paling sempurna. Nah, gitu ya. Makanya kalau ibu misalkan punya anak lagi, Akmal namanya, misalkan laki-laki ya, paling sempurna itu ya. Insya Allah jadi doa tuh ya. Akmal. Terus berikutnya yang kedua, Kamilah. Betul. Kamilah apa, Pak Bu? Sempurna saja. Sempurna saja ya. Jadi ada yang paling sempurna, ada sempurna gitu ya. Makanya Kamila ini sering kali dipakai nama perempuan ya, Kamila. Akmal laki-laki, Kamila perempuan ya. Oke, laki-laki selalu yang paling sempurna Bu ya. Ya. Dan perempuan juga insya Allah sempurna ya. Kamila ini hanya nama saja ya, hanya istilah saja. Ketiga apa? Naqisah. Naqisah. Oke, naqisah apa Pak Bu? Kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Dan yang keempat terakhir, angkos. Angkos itu berarti paling kurang sempurna. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, yang ini, yang huruf mim ini, yang mana? Yang Pertama. Yang mana? Belum tertunjuk Ustaz. Yang mana coba ya? Gini ya. Betul ya. Jadi ngukurnya gini Pak Bu, ngukurnya gini biar lebih mudah ya. Nah, ini insya Allah jadi murojaah ya. Ngukurnya gini. Ini saya ambil satu contoh ya. Contoh misalkan di sini ada ma. Coba dipraktikkan ma. Coba. Sempurna ya. Mimnya terdengar jelas dan juga kita bisa mendengar itu huruf mim gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua, Kamilah itu contohnya adalah misalkan ada yang tadi tuh mim ba'di ya. Misalkan mim ba, mim ba, silakan. Atau yang beda deh ya. Ini hampir mirip soalnya ya. Ada itbaknya soalnya ya. Ini aja Bu, Pak. Nah, afan min fa. Nah, ini aja. Min fa. Nah, coba. Rasakan bedanya ya, rasakan bedanya. Dengungannya masih sempurna Pak Bu. Dengungannya masih sempurna, jaraknya masih sama dengan mim bertasydid. Tapi kalau mim bertasydid ditempelkan sempurna, kalau huruf fa, nun mati bertemu fa, ikhfa samar, fa, gitu ya. Oke. Berikutnya naqiso. Contohnya adalah min a. Coba nih. Min a, silakan. Oke. Kita ulang Pak Bu ya. Amma, silakan. Amma. Milfa.
Milfa. Hati-hati, di sini jangan tebal ya, jangan miu, tapi milfa. Milfa. Oke, cukup. Kita lanjutkan Nakisoh. Min a. Min Ah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, min a ada gunanya tidak? tidak. Kurang, cuma sedikit. Ada tidak gunanya, Bu? Kurang. Ada sedikit Ustaz. Enggak pertanyaannya. Ada sedikit. Diperhatikan, diperhatikan. Oke, di mute dulu atau berhenti dulu, Bu. Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Pertanyaannya adalah ada gunanya atau tidak? Berarti ada guna atau tidak? Ada yang nyebut tidak ya? Coba kita praktek, Pak Bu. Hidungnya tutup. Hidungnya tutup. Tutup gini. Siap? Ya. Bacakan min a. Min a coba. Min a. Ah, Ada tidak tuh? ada. Ada ke hidung sedikit. Ada ke hidung. Berarti ini masih ada gunanya. Masih ada guna ya. Makanya kan kalau di makhraj itu al-khoisyum, Pak Bu. Ya. Al-khoisyum ya. Yaitu di hidung ya. Al-khoisyum. Jadi rongga hidungnya berpengaruh gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menutup hidung kita, maka akan terasa hilang suara min a tuh ya, hilang suara. Berarti gunanya masih ada, cuman memang lebih kurang ya. Coba ankos kita ucapkan ma. Nah, silakan Bu, Pak. Ma. Gunanya ada tidak gunanya? Ada. Kurang sedikit saja. Tutup lagi hidungnya. Coba ucapkan ma. Ma. Terasa ya? Nah, itu kerasa, Pak. Ya. Berarti di sini termasuk yang yang akmal, kamilah, nakisoh, angkos. Pak Bu ya. Nah, di sini kenapa kita harus mengetahui hal-hal yang seperti itu, istilah-istilah seperti itu, dikarenakan kita bisa merasakan, oh di sini gunanya ada, cuman memang kurang. Karena apa, Pak Bu? Ada yang membaca gini, falaqatahammal, ada ya, falaqatahammal aqabah. Ada yang membaca seperti itu. Maka ini cukup menempel di maknya saja, harokatnya saja, falaqatahammal aqabah. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini seperti bereskan satu ayat, gak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya, gak apa-apa ya. Nanti insya Allah next dilanjutkan saja nanti sama Ustaz Salman ya. Baik, kita akan tuntaskan satu ayat ini. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa didapatkan ya. Oke, berikutnya lam. Siap, lam mempunyai sifat apa saja huruf lam? Lainnya atau tawasud. Ya, lebih terasa tawasud saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian perlu dipahami juga, ada sifat yang terlihat, yang terasa, ada sifat yang memang tidak kerasa itu ya, nggak kerasa nih. Nah, yang kerasanya itu adalah di huruf lam, yaitu tawasud, sedikitnya mengalir ya. Nah, di huruf lam ini Bapak Ibu sekalian ada sifat qalqalah tidak kira-kira? Tidak. Ada sifat qalqalah tidak? Nggak ada ya. Tapi ada tidak yang sering mantul? Ada. Ada ya. Nah, hati-hati di sini. Falaqataha mal'a. Mal'a, hati-hati. Tapi mal'a. Mal'a. Ya. Falaqataha mal'aqabah. Gitu ya. Next, berikutnya huruf ain. Posisi huruf ain makhrajnya di mana, Bu? Tenggorokan tengah. Atas, tengah, bawah. Tengah ya, bukan di atas. Tengah tenggorokan. Ada makhraj, ada sifat. Kalau sifatnya tawasud. Ya, sedikit mengalir. Ya. Makanya ini yang dominan ya, yang dominan. Jadi ada sifat itu yang dominan, yang kerasa lah ya, yang kerasa oleh kita. Makhrajnya di tengah, terus ketika kita ucapkan sedikit ngalir ya. Contoh misalkan iyyaka na'budu. Nah, gitu ya. Kana budu, jangan sampai iyyaka na'budu, kana budu. Nah, bukan gitu, tapi kana budu gitu ya. Sedikit ngalir, harus ada ngalirnya ya. Sama halnya dengan huruf lam gitu ya. Jadi falaqatahamal Nah, itu ya. Terus berikutnya qaf, Abu. Qaf posisinya di mana qaf?
Makhrajnya Ujung tenggorokan. Tenggorokan. ujung lidah, Pangkal. pangkal ya. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Ada ujung, ada pangkal Pangkal ya. lidah. Ujung Pangkal itu berarti lidah. depan, pangkal berarti belakang gitu ya. Nah, pangkal lidah Pak Bu, jangan sampai kita mengucapannya ko. Masih ada yang mengucapkan ko ada hamesnya, tapi ini ko. Oh. Ya, bahkan tanpa ibu bapak ucapkan memonyongkan dua bibir. Biasa saja isti'la. Ko. Ya. Terus berikutnya huruf ba, di mana huruf ba? Huruf yang paling mudah nih. Ya, Bibir. itu ya, dua bibir ya. Tapi ada Pak Bu gini, saya pernah ya di waktu itu di Bogor. Di Bogor saya diundang. Waktu dulu naik motor ya, naik motor Mio kecil dulu ya. Itu berapa jam ya? Sekitar 5 jam ke sana naik motor ya. Saya naik motor diundang salah satu teman di Odoj ya. Odoj Bandung dulu ada Odoj Bu ya. One Day One Juice itu tuh. Diundang ke sana ke Bogor dan ternyata murid-muridnya itu adalah murid-murid yang ada tunanetra, ada yang tuli gitu ya, ada yang bisu Pak Bu ya. Ada yang bertanya itu tuh, yang bisu gitu ya. Sudah bisa bisa mendengar, bisa melihat tapi beliau bisu ya. Terus ada yang memang ini enggak bisu tapi tidak jelas tuh Bu, dikarenakan bibirnya kurang sempurna. Bibir bawahnya tidak ada. Bibir bawahnya enggak ada nih. Enggak ada bibir bawah gitu ya. Nah, saya waktu itu mengucapkan ya sumbing ya, mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai huruf ya. Beliau sangat ingin sekali sampai nangis Bu, Pak ya, ingin sekali mengucapkan huruf ba dengan benar gitu ya. Dan ternyata tidak sempurnanya bibirnya sehingga ketika mengucapkan huruf ba itu memang enggak kuat gitu ya untuk penekannya. Itu luar biasa. Bagi mereka itu berjuang, mereka ingin bisa seperti kita, dan apalagi bagi mereka yang tidak bisa melihat, mereka bahkan bisa menghafal Al-Qur'an gitu ya. Jadi luar biasa, makanya betapa bersyukurnya kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian, tadi ada suara ba lebih mudah gitu ya, lebih ringan. Nah, itu ya. Jadi insyaallah huruf ba ini lebih ringan ya. Ba enggak ada yang susah ya, enggak ada yang susah. Ba pasti bisa, apalagi kita ketika dari mulai kecil saja huruf B ini sudah diucapkan A, B, C itu ya. A, B ya, huruf yang kedua itu ya. Ba, dan di sini namanya apa Pak Bu ini? Marbutoh. Ada ta marbutoh, ada ta maftuhah ya. Nah, ta marbutoh kalau digambarkan ya tak yang tertutup seperti ini nih ya, yang bulat. Kalau ta maftuha yang terbuka itu ya. Nah, ternyata di sini ta marbutoh itu ada yang membahas gabungan antara huruf ta dan huruf ha gitu ya. Gabungan gitu ya. Jadi sehingga ketika disukunkan hilanglah sifat huruf ta ya. Falaqata hamal aqabah gitu ya. Jangan sampai falaqata hamal aqabat. Nah, hati-hati ya. Itu ketika dibaca ta itu ketika diwasolkan dengan ayat yang berikutnya baru dibaca falaqata hamal aqabata wa ma. Nah, itu baru dibacakan huruf ta. Nah, seperti itu Ibu. Sekarang kita akan coba talaki satu ayat saja itu ya. Gak apa-apa ya, mohon maaf barusan banyak diskusinya, tapi insya Allah harapannya mudah-mudahan menjadi ilmu juga, menjadi sharing, dan mudah-mudahan menjadi pengalaman baru juga ya Bapak Ibu. Oke, siap, saya akan ucapkan di ayat ke-11 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian perhatikan, saya akan ucapkan 3 kali ya, perlahan-lahan. Falaqatahamal aqabah. Ya, hati-hati di sini yang tadi yang saya ucapkan, ketika ada huruf-huruf tebal ini jangan sampai mempengaruhi huruf ain dan huruf ba. Ya, sering terjadi seperti ini. Falaqatahamal aqabah. Ba. Nah, hati-hati ya. Tapi tetap dalam kondisi tipis. Falaqatahamal aqabah. Ba. Seperti itu ya. Dan huruf ha itu harus kena Pak Bu. Harus kena. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan, kita belajar dulu di madrasah, itu kan guru kita mengucapkan ha besar gitu ya. Dikarenakan disebut ha besar jadi terasa besar itu ya. Padahal bukan itunya. Tetap kondisinya harus nempel ke pangkalnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau saya ucapkan gini,
nempel tidak kira-kira ya. Coba diperhatikan, disimak huruf H ini ya. Huruf H ini. Saya ucapkan gini. Falaqatahamal aqabah. Aqabah. Ada enggak? Enggak nempel kan? Ya. Nah, saya pernah Bu bertalaki di Quran surah Al-Fatihah di kalimat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dikoreksi nih. Alaihim. Langsung dikoreksi. Tidak nempel mahroznya. Apa yang disampaikan oleh guru saya? Enggak nempel. Perasaan oke-oke aja Bu ya. Contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diperhatikan. Alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, hanya ada tidak? Hanya kira-kira. Nah, ya, ketika dikoreksi betul-betul memang tidak nempel, Pak Bu, ya. Jadi nempelnya huruf H itu seperti ini. Contoh misalkan kita panjangkan huruf A. Itu nempel, berbeda dengan huruf H. Huruf H Indonesia nih, H ya. Rumah, bukan rumah tapi rumah. Nah, gitu. Ada ininya, ada apa ya? Nempel mahroznya. Maka seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, 'alaihim tetap ada gemaannya cuma dikit. Jangan gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan itu ya. Tapi 'alaihim biasa tipis tapi ada gemaan sedikit karena nempelnya makhroz huruf H ya. Oke, saya ucapkan 2 kali lagi Bu ya. Saya bacakan. Nanti Bapak Ibu boleh mempraktikkan sekitar 4 orang siap-siap ya mempraktikkan cuman 1 ayat saja ya, mohon maaf. Falaqatahamal 'aqabah. Oke, siap, kita berikan kesempatan kepada Ibu Nur Sapitri di sini, silakan. Nah, Ustaz. Ya. Bismillah. Falaqtahamal 'aqabah. Coba huruf qafnya Bu. Falaqo. Fa. Falaqtahamal 'aqabah. Nah, cuman hati-hati juga jangan sampai tergesa-gesa ya. Jadi sempurnakan dulu huruf qafnya. Falaqtahamal 'aqabah. Ulangi Bu. Falaqtahamal 'aqabah. Gitu ya. Jadi memang nanti qalqalah ini tidak secara langsung Bu, enggak gini. Falaqataha tapi falaqatahama. Sempurnakan dulu pantulannya baru nempel. Ini khususnya huruf qaf ya. Qaf dan to memang ketika saya bertalaki seperti ini bunyinya ya. Jadi enggak gini. Falaqata tapi falaqatahamal. Jadi pantulan gitu ya. Oke, syukron Ibu Nur Sapitri. Masya Allah, alhamdulillah. Gak apa-apa ya, 1 ayat aja Bu ya. Nah, Ustaz. Afan. Ya, berikutnya Ibu Nia. Ya, insya Allah Bu ya. Ibu Nia, silakan. Ibu Nia Marlina ya. Sudah raise hand, Ibu Nia sudah siap? Oh iya. Ya, Tadinya silakan. ada mau Ya. nanya juga, Ustaz. Bisa nggak? Oh gitu. Iya. Tadi saya itu Ya, gimana Bu? masih ragu kalau baca yang tak marbutoh dan tak maftuhah, yang kalau di tengah kata jadi bukan ketika wakof, apakah sama itu ada hamesnya, terutama yang tak marbutoh. Iya. Oke. Siap. Sama Bu, sama ya. Sama. Ya. Sama. Ya. Jadi ketika diwasolkan biasa taknya seperti tak tanis itu ya, pengucapannya sama ya. Iya. Falaqatahamal 'aqabata wa ma. Gitu. Oh iya. Aqabata wa ma. Oke, Iya. siap Bu? Silakan Sekarang praktekkan. baca, boleh? Boleh, baca Bu, baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqatahamal 'aqabah. Gitu. Coba huruf ainnya. Falaqatahamal 'aqabah. Falaqatahamal 'aqabah. Untuk huruf ain ini nggak apa-apa, udah oke Bu, udah oke, alhamdulillah. Syukran ya Ibu Nia ya. Iya. Betul? Ina. Itu.
Ibu Ina, afwan. Ibu Ina Marlina ya, afwan ya. Nah, ini untuk semua nggak apa-apa ya. Huruf ain itu Bapak Ibu sekalian, untuk cara bacanya gini ya. Untuk biar huruf ain ini tidak masuk ke hidung, kita ucapkan dari hamzah dulu coba. Coba. Nah, oke, sekarang cukup, sudah cukup. Sekarang Bapak Ibu sekalian, perhatikan bunyi A-nya, itu adalah bunyi huruf ain ketika berharokatnya. Jadi kalau saya panjangkan gini, tuh nggak beda, ya. Sekarang kita balikan, itu ya, itu ya. Nah, sekarang kita balikan. Oke, sekarang kita balikan. Kan barusan dari A ya, dari hamzah ya. Sekarang dari ain ke hamzah. Oke, cukup Pak Bu. Ini mayoritas ibu-ibu berarti ya, suara bapak-bapaknya mana nih? Di sini ada Bapak Abu Fatih ya, alhamdulillah. Siap, nanti keempat Pak ya. Siap. Oke, yang tadi ya, huruf ain itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ucapkan itu bunyinya seperti hamzah lagi. Jadi balik lagi ke hamzah ya. Jangan sampai gini. Ini hidung nih. Hidung. Ini gitu ya. Oke, next nanti ya, kita lebih ini lagi. Oke, Ibu Ina Marlina, syukran, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu mungkin ya, Ibu Mas Tio atau Bapak? Iya, Ibu ya. Mas Tio, afwan. Ini kecilan nih. Oke, Ibu Mas Tio silakan. Langsung ya. Falaqo tahamal aqobah. Jangan jeda di awal Bu. Jangan sampai jeda di awal di sini. Langsung saja falaqo tahamal aqobah. Nah, gitu ya. Jadi langsung ya. Oke, sudah bagus ya. Falaqo tahamal aqobah. Coba satu kali lagi. Masya Allah, mantap Bu, alhamdulillah ya. Sip, oke cukup. Nah sekarang, amin Bu, alhamdulillah ya. Meskipun satu ayat, insya Allah 1 huruf 10 kebaikan. Ini udah bisa dihitung nih kebaikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuh, Masya Allah, 14 kali 10 berapa Bu, Pak? Ini 1 ayat. Waduh, ini jangan dulu dicoret-coret Pak Bu ya. Ini kita hilangkan dulu ya, biar fokus. Oke. Tuh, Masya Allah ya Bu ya. Ini baru 1 ayat, apalagi berayat-ayat ya. Oke, alhamdulillah di sini ada Bapak Abu Fatih, Masya Allah. Dari mana Pak? Dari Batam, Ustaz. Oh, Masya Allah ya, syukran. Baik, siap ya. 1 ayat saja Pak, gak apa-apa. Silakan. Falaqtahamal aqobah. Hati-hati lamnya, coba lamnya. Mal-aqobah. Jangan sampai mal-a, tapi mal-a. Coba sedikit agak lebih ini Pak, lebih apa? Konsentrasi di lam coba. Falaqtahamal aqobah. Falaqtahamal aqobah. Nah, gitu. Sip, mantap ya. Jadi hati-hati juga huruf lam ini sering, apalagi ketika bertemu dengan ain ya. Jadi jangan sampai dilepaskan dulu. Tawasud dulu baru kita masuk ke ain ya. Kalau diperlamban seperti ini. Falaqtahamal a. Jangan sampai man-a. Tapi man-aqobah. Oke? Sip. Insyaallah. Bapak Abu Fatih, syukran alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat cuma 1 ayat. Syukran ya. Oke, syukran alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini sepertinya kita batasi dulu ya. Jadi seperti biasa sudah 5 orang atau 4 orang barusan ya? 4 orang ya, 1 lagi berarti ya. Kesempatan untuk Ibu Irman Syah. Ibu Bapak afwan. Bapak ya, Bapak Irman Syah. Assalamualaikum. Ya, Bapak ya, silakan Pak. Ayat 11. Falaqtahamal aqobah.
Ah. Falaqatahamal aqabah. Coba huruf qafnya agak tebal, baru ditipiskan lagi di ba. Falaqatahamal aqabah. Nah, itu aqabah, aqabah. Oke. Cukup, alhamdulillah. Ah, sip. Bapak Irmansyah dari mana, Pak? Makassar. Oh, Makassar, Masya Allah. Ini sepertinya di sini pun juga masih banyak bapak-bapak yang lainnya ya. Jadi, alhamdulillah, Bapak Irmansyah bisa gabung ya, alhamdulillah ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian kita batasi. Kita akan coba berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya sekarang ya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ternyata cuma satu ayat yang kita bahas ya. Tapi insya Allah tidak menurunkan semangat Bapak Ibu sekalian, tetap kita istiqomahkan sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipraktekkan secara langsung tadi ya, meskipun tidak semuanya, tapi setidaknya Bapak Ibu mendengarkan teman-teman kita tadi, saudara-saudara kita membacakan ya, mudah-mudahan menjadi gambaran, meskipun cuma ayat 11, tapi kita perhatikan tadi apa, pahalanya sudah dihitung tuh oleh Ibu tadi siapa ya, wah ribuan luar biasa ya, itu ya, ini satu huruf juga 10 ya, apalagi dikali 14. Terus dikali lipat lagi dengan usaha Bapak Ibu sekalian. Ditambah dengan pahala bersilaturahmi, ditambah dengan pahala ingin membaca. Oh, luar biasa ya. Pokoknya tidak akan sanggup. Makanya kan ada firman Allah tuh, ya. Firman-Nya apa? Lupa lagi. Wa in ta'udzu nikmatallah. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup ya. Pokoknya sama Allah itu nggak usah hitung-hitungan ya. Pokoknya luar biasa ya. Allah itu maha baik ya. Luar biasa memberikan kita rahmatnya ya, kasih sayangnya kepada kita. Tinggal kita memaksimalkan untuk senantiasa memaksimalkan untuk kepentingan akhirat ya, dan juga kepentingan diri kita untuk senantiasa kita selamat ya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dengan bacaan ini meskipun sedikit tapi pahalanya luar biasa ya. Usaha Bapak Ibu sekalian, terus luang waktunya dan juga pengorbanan waktu pada malam hari ini itu akan menjadi amal soleh ya, insyaallah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan maksimalkan beberapa menit, mungkin saya tambah untuk pertanyaan ya. Boleh Agis bantu siapa yang bertanya? Kami dari Bone, nama kami Rahma dari Bone, izin bertanya. Ini ada di ayat 16 ya. Ada ayat 16 yaitu tasukun. Ya. Iya, betul. Kadang kami dengar itu ketika pengucapan tasukun itu ada yang berdesis juga, ada yang hanya mengalir, maksudnya ditempel dulu baru langsung mengalir. Jadi betul. Bagaimana itu Ustadz? Oke, paham saya, paham. Ya, ini kondisi-kondisi yang sering terjadi Bu ya. Ada yang mengucapkannya itu malah menjadi C gitu ya. Maj. Nah itu ya, betul ya. Ini sering terjadi. Karena apa? Kalau kita perhatikan makhorijul huruf atau makhraj huruf ta ini adalah ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Gusi itu apa? Gusi itu di gigi tuh. Di atasnya gigi ada gusinya. Gitu ya. Nah, jangan menggunakan tengah lidah. Karena tengah lidah itu milik huruf apa saja? Huruf shin, huruf ya, huruf jim. Itu tengah lidah. Maka kalau misalkan kita menggunakan tengah lidah, maka terjadilah maj. Nah, itu yang nempel bukan ujung lidah, tapi tengah lidah. Ya. Maka cara baca yang insya Allah sesuai talaki, saya bertalaki itu ya. Memang ada dua kondisi Pak Bu, ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama memang terlalu istilahnya kalau divisualkan terlalu becek. Mat, nah itu ya, terlalu becek gitu ya. Nah, kenapa terjadinya terlalu becek atau terlalu pecah gitu ya? Itu dikarenakan terlalu menekannya lidah kita, terlalu bertenaga Pak Bu. Nah, di sini pengucapan huruf ta itu nggak usah bertenaga, kita tempelkan saja, mat. Nah, terus sifatnya, Ibu ya, di sini sifatnya itu adalah ini termasuk huruf yang unik ya, Pak Bu ya, termasuk huruf yang unik, yaitu ketika disukunkan ada dua sifat. Kira-kira sifat pertama apa? Boleh menjawabnya? Sifat pertama apa yang kita ucapkan tak sukun ini?
Syiddah. Yang pertama syiddah, betul Pak. Syiddah dulu, baru hamas. Nah, ini makanya huruf yang unik ya bagi saya. Ya mungkin yang lainnya pun juga sama ya. Termasuk tidak terdapat di huruf-huruf yang lain, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Ya, ketika sukun. Ketika sukun. Jadi ketika sukun itu yang harus kita dahulukan, yang kuat dulu, yaitu syiddah. Syiddah kuat Pak Bu. Ya, makanya cara bacanya gini dulu Bu. Mat, ditahan dulu. Mat, mat. Nah, ditahan dulu ya. Baru kita keluarkan. Nah, sedikit. Makanya kata guru saya gini, Al-Ustadz Rendi di sini kalau di Bandung ada namanya guru kita yaitu Ustadz Rendi Triandi ya. Beliau ketika membahas huruf ta atau membahas dua huruf ini, itu beliau mengatakan bahwa huruf ini akan terdengar dengan jarak 1 meter atau 2 meter. Gitu ya. 1 meter atau 2 meter atau bisa 3 meter lah ya itu ya. Tapi di ruangan yang sunyi, di ruangan yang meredam lah itu ya, nggak terganggu dengan suara-suara yang lainnya. Bisa terdengar Pak Bu. Huruf ini ya, hamesnya itu. Ternyata ketika misalkan jarak lebih dari itu, bahkan dalam kondisi bising itu nggak akan terdengar. Makanya betapa tipisnya bunyinya. Ya, at. Ini kira-kira terdengar tidak Pak Bu? At. Ada ya? Ada ya insya Allah ya. Mudah-mudahan mikrofonnya oke nih. At. Dikit sekali. Betul, alhamdulillah ya. Dikit sekali. Makanya ini bisa terdengar kalau sekarang ibu bapak bisa mendengar itu karena bantuan mikrofon. Kalau misalkan ketika bertalaki Pak Bu, ya ketika bertalaki itu jarak 10 meter gak akan terdengar. Makanya tidak bisa dipastikan huruf ta itu pas atau tidaknya, tergantung ketika kita bertalaki dekat baru kita bisa terdengar. Atau sekarang itu kan sudah didukung dengan pengeras suara ya. Jadi lebih mudah ya. Ak. Nah, dikit seperti itu, Bu. Ya, dikit. Jadi enggak gini. Ak. Nah, enggak gitu ya. Apalagi tanya. At. Nah, enggak seperti itu, tapi dikit. At. Tapi catatan, Bu, catatan Pak Bu ya, catatan dari saya, bisa jadi ada sebagian guru yang menyampaikan hamesnya enggak sedikit. Seperti ini. At. Nah gitu, ada yang mengucapkan seperti itu ya. Tapi nanti tergantung guru kita saja ya. Nanti untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, ketika saya sampaikan ini hasil talaki saya ya. Jadi ketika mengucapkan huruf ta itu memang tipis banget. At. Maka ketika dibaca ini au miskinan dzamat robah damat mat. Nah, dikit ya. Mat robah. Nah, gitu. Mat robah. Nah itu betul Bu. Seperti itu. Tapi hati-hati, kalau misalkan ada yang becek ya, ada yang suaranya pecah, bisa jadi mahrojnya di tengah lidah, itu ya. Mach, nah itu tengah lidah, hati-hati ya. Makanya enaknya Bapak Ibu sekalian ketika talaki itu kita bisa bisa meraba-raba lidah kita. Ya maksudnya ketika kita mengucapkan pantes bunyinya pecah gitu kan ya. Ternyata yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian misalkan ketika ada yang pecah itu ya, ada yang terlalu becek istilahnya ya, itu berarti tengah lidah yang nempel Pak Bu, bukan ujung lidah. Kalau ujung lidah yakin saya akan tipis. At, mat, robah, seperti itu. Sudah terjawab Bu? Insya Allah sedikit ya. Alhamdulillah ya. Baik, next berikutnya barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Wulan Pak Ustadz. Ibu Wulan ya. Dari mana Ibu Wulan? Saya dari Sumatera Utara Pak Ustadz. Masya Allah ini pada jauh sekali. Aduh, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya Allah bisa pertemukan ya. Oke. Pak. Silakan Ibu Wulan. Saya izin bertanya Pak. Tadi kan menyambung Bapak menjelaskan tentang kamilah yang fa berdengung apabila fa itu sebelumnya didahului oleh nun sukun. Nah, kalau misalkan nun sukun itu selain nun sukun misalkan ada tanwin, misalkan fathah tanwin ataupun doma tanwin. Nah, itu apakah pengucapan fa itu menjadi mim juga, Pak? Misalkan kayak
tadi kan manfa atau misalkan Mhm. amfusakum, apakah dia Ya, ya. fusakum atau amfusakum, atau Mhm. misalkan ada doma tanwin ketemu dengan fa itu, apakah tetap fa-nya itu terbaca jelas atau disamarkan Pak Ustadz? Kadang Oke, saya oke. masih agak-agak kurang teringat lagi pelajaran waktu TK, maksudnya pada saat SD dulu Pak. Jadi saya kan baru Masya belajar Allah. memulai tahsin lagi nih Pak Ustadz. Jadi Mhm, mhm. saya ingin penjelasan tentang misalkan nun sukun ataupun tanwin yang ketemu dengan huruf ikhfa Pak. Mhm. Ya, ya. Ya, Oke, oke, mohon siap. bantuan ya Pak. Terima Oke. kasih. Siap, insyaallah. Ya, mudah-mudahan untuk semuanya juga bisa jadi ilmu baru. Meskipun ada yang murojaah, ada yang apa namanya baru tahu ya. Nah, jadi istilah tanwin itu, gini Bu ya. Yang pertama saya akan bahas gini ya. Ini teknis langsung ya, teknis ke cara baca. Kita tuliskan seperti ini. Oke, barusan Ibu Wulan ya. Ibu Wulan coba baca ini. Min, Min, oke. min, Kalau yang ini, Innahu laqur'anun karim. itu kira-kira sama tidak cara bacanya? Mim, berbeda Pak Ustadz. Yang Sama, Coba. sama. Coba Ibu Wulan, ya. Satu kali lagi ya, Ibu Wulan ya. min, Satu kali lagi. Ini dibaca apa? min, Min. Oke, kalau yang ini? ain, Min, sama Bu. Min. min. Oh, Ini min. mohon maaf itu. Oh iya Iya, benar. min sama ya. Ini min, Mohon maaf Pak Ustadz. ini min. Oke, Min. sekarang kita akan pecah. Min itu di sini sudah jelas. Ada mi dan nun sukun. Oke. Terus berikutnya ini pun juga sama. Ada mi dan nun sukun. Jadi Ibu, untuk semuanya juga Ibu Bapak sekalian, tanwin itu adalah nun sukun. Cuman ada nun sukun asli, ada nun tanwin. Ya, sejarahnya tanwin pernah saya bahas di hari Ahad ya. Sejarah tanwin itu adalah seperti ini. Jadi mi dan nun sukun. Nun sukun itu dipindahkan kepada, nah gini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat domah tanwin, ya domah tanwin kan gini ya di Mushaf Indonesia seperti ini. Ini tanwin itu yang disebut tanwin itu adalah nun. Ini adalah nun nih, yang ini nih. Kalau misalkan saya hilangkan yang ini, nah ini nih, Pak Bu. Ini namanya apa ini? Coba saya perbesar ya. Gini. Ini wawu kan ya? Wawu ya. Nah, wawu itu dijadikan yang namanya domah, gitu ya. Domah. Ketika saya berikan seperti ini, jadi apa? Jadi domah dan tanwin gitu. Ya. Makanya disebutnya domah tanwin. Nah, sebetulnya domah tanwin itu adalah domah dan tanwin. Berarti tanwinnya yang mana? Saya bedakan warnanya nih. Nah, berarti tanwinnya yang mana, Bu? Pak? Yang biru. Yang biru, betul. Kalau yang birunya saya hilangkan? Domah. Kalau saya masukkan lagi? Tanwin. Itu yang harus dipahami itu dulu ya. Tanwin itu ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini kan misalkan ya, wun ya, ada wawu wun. Nah gini kan ya. Itu teh wu dan nun sukun. Nun sukun awalnya gini ditempelkan jadi terbalik seperti ini. Ini ada titiknya ya. Nah ini nun nih. Ini sejarahnya ada yang menyampaikan seperti ini ya. Saya ambil nggak apa-apa dikarenakan memang menarik juga ya. Ternyata tanwin itu berasal dari nun sukun. Terus dihilangkan titiknya Bu. Dihilangkan titiknya. Terus garisnya didekatkan dan dilenturkan sampai sini. Nah, maka dari itu disebutnya domah tanwin. Berikutnya pun juga sama, mau fathah tanwin, mau kasroh tanwin ataupun domah tanwin. Jadi cara bacanya sama Ibu, ya. Contoh misalkan ini ya, kita bikin variasi baru nih. Biar lebih jelas yang sebentar ya. Ini afwan ya. Baik, ini agak melebar gak apa-apa, Bapak Ibu sekalian sedikit ya. Mudah-mudahan tidak terlalu malam. Di sini ada min fa. Ketika kita mengucapkan fa seperti itu ya. Kita coba ganti dengan tanwin. Min dan huruf fa. Apakah berbeda? Sama Bu. Karena tanwin itu adalah nun sukun ya. Makanya yang atas ini dibaca fa, di bawah pun juga dibaca fa. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya tangkap tadi dari Ibu Wulan, bagaimana cara pengucapan huruf-huruf yang lainnya. Nah, kalau kita menyimak di kajian-kajian tahsin, ada yang namanya ikhfa aqrab,
Ada yang namanya ikhfa ausat, ada yang namanya ikhfa ab'ad, ya. Atau saya sederhanakan ke Indonesia. Ada ikhfa yang dekat dengan nun, dekat dengan nun ya. Ada ikhfa yang dekat dengan nun di depan, berarti nih di depan ya. Ada ikhfa yang tengah, oke. Ada ikhfa yang jauh belakang. Nah, gitu ya. Makanya kan ada ausat, ada akrob, ada ausat, ada ab'ad, ya. Akrob itu dekat. Akrob ya, dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan nun. Contoh misalkan ta, to, da. Ya bebas lah. To data mau tadato ya bebas. Nah, ketika ibu ucapkan na, coba na, da, ta, to, lidahnya sama tidak? Berbeda. Sama letaknya sama. Lidahnya diperhatikan. Ujung lidah kita nempel kemana? Siap. Na. Nempel ke langit-langit. Diucapkan na, ta, to. Ujung lidahnya sama tidak? Sama. Tidak. Sama Ustaz. Ada yang sama, ada yang tidak. Sama. Tapi agak ke belakang. Nah, kalau ta, da, to kan itu pas di gusi yang nempel di gigi ya. itu. Ini dari segi posisi mahraj ya. Ini dari kedekatannya Bu, dekat. Kan itu akrob ya, dekat dengan nun. Jadi sama memang di situ ujung lidah. Nah, gitu. Iya. Terus ada yang namanya ausat. Ausat itu pertengahan. Memang hampir-hampir mendekati huruf ini nun sukun, tapi memang agak jauh dari tadato gitu. Contoh misalkan sya ya, sya, sa, ja gitu ya. Itu bo itu ya. Nah, itu ausat disebutnya itu ya. Terus ada akrob jauh. Wah, jauh sekali itu, yaitu huruf qaf dan qaf. Oke, gimana Bu? Ab'ad. Yang jauh ab'ad. Ab'ad. Ya, akrob, ausat, ab'ad, afwan ya. Ab'ad itu jauh gitu ya. Jauh itu adalah huruf qaf dan kaf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk metode bagus. Oke ya, tapi secara praktek, secara talaki itu tidak dipakai yang itu. Dikarenakan ada pembahasan kalau misalkan huruf huruf ikhfa yang ab'ad yang jauh itu qaf dan kaf diangkan, di huruf angkan. Coba kita praktekkan misalkan ya. Misalkan ada min ya. Sebentar ya. Ada min bertemu dengan ka, ada min bertemu dengan ko. Nah, coba kira-kira sama tidak Pak Bu cara bacanya? Tidak sama karena qaf huruf tebal. Nah, huruf tebal itu ya. Jadi memang sebetulnya istilah itu yang tadi ab'ad itu untuk posisi saja Pak Bu. Untuk cara baca memang tidak bisa disamakan ya. Kalau misalkan kita disamakan mingka, yang ini pun juga mingko, nggak bisa ya, karena huruf qaf itu isti'la. Jadi harus ditebalkan mingko. Kalau ini mingka tipis gitu ya. Jadi kesimpulannya Ibu Wulan khususnya yang tadi yang bertanya atau umumnya pada ibu bapak sekalian, cara mudahnya itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya. Ikhfa itu itu apa? Artinya ikhfa? Samar. Samar, Bu ya. Oke, diperhatikan di sini. Min itu idhar, oke? Min idhar ya, idhar. Sekarang nunnya disamarkan. Mil. Kalau ditempel idhar, imin. Sekarang disamarkan mil. Setelah disamarkan, posisikan mahroznya kepada huruf yang akan kita baca. Contoh huruf fa di mana huruf fa? Fa di sini ya. Nah, gitu Pak Bu. Jadi ketika kita menyamarkan, langsung posisikan langsung posisikan ke makhraj yang akan kita baca. Min fa, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Huruf ta, huruf dal, huruf-huruf yang lainnya kaitannya dengan huruf ikhfa, itu posisikan ketika kita mendengungkan, posisikan kepada makhrajnya. Karena huruf ta, to, da itu gak bisa sama, karena huruf to itu istilah. Maka tetap harus dibaca tebal ya. Min to.
tebal tuh ya, nggak bisa mito, nggak bisa tipis ya. Kalau misalkan disamakan dengan huruf yang tadi yang disebut akrob, yang dekat-dekat dengan nun, yang mirip-mirip dinunkan, enggak ya, nggak ada yang dimiripkan di nun, tapi tetap harus disamarkan dan bacalah sesuai dengan makhraj yang akan kita baca. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Untuk selebihnya nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari Ahad bersama saya. Kalau bersama saya insya Allah di hari Ahad. Dan next nanti untuk melanjutkan talakinya bersama Ustaz Salman masih di Quran surah Al-Balad berarti ya. Jadi belum dilanjutkan ke ayat-ayat yang berikutnya. Masih satu ayat ya. Sekali lagi saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita baru membahas satu ayat saja. Tapi insya Allah pahalanya Bapak Ibu sekalian dapatkan. Ada yang ikut membacakan insya Allah double pahalanya. Adapun yang mendengarkan, menyimak insya Allah itu pun juga akan double pahalanya ya insya Allah. Karena kita niat dari awal tadi kita ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hasil itu sebagai bonus, hasil dari ceripayah usaha Bapak Ibu sekalian yang Ibu Bapak maksimalkan untuk belajar. Selagi ada usia, kita maksimalkan. Keberhasilan itu masalah waktu, tapi berproseslah setiap waktu. Seperti itu ya. Baik, itu saja saya batasi untuk pertanyaannya. Barangkali di sini pun juga pasti saya yakin masih banyak yang ingin bertanya. Next kita batasi karena kita pun juga kita pun juga mempunyai hak ya, hak untuk beristirahat. Bapak Ibu sekalian pun juga mempunyai hak beristirahat. Insya Allah istirahat saja sesudah ini dan next berikutnya kita belajar lagi, tetap semangat dan juga tetap beristiqomah insya Allah ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan saya. Untuk pada malam hari ini kita semua dalam kondisi menjadi orang yang belajar dan mengajarkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua untuk dekat dengan Al-Quran, karena kita pun juga ingin dimuliakan oleh Al-Quran insya Allah ya. Bagi orang yang ingin dimuliakan oleh Al-Quran, kita pelajarilah Al-Quran sebagaimana malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia karena Al-Quran. Mekah dan Madinah tempatnya menjadi tempat yang mulia karena Al-Quran ya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita dekat dengan Al-Quran, kita istiqomah dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah muliakan kita semua ya. Itu saja mungkin dari saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita semua mudah-mudahan Allah pertemukan lagi di pertemuan yang berikutnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Agesa, mohon maaf ini agak manjang, jadi lebih ke menit 50 ya, mohon maaf, tapi mudah-mudahan tidak menurunkan semangat Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya, dan juga mudah-mudahan istirahat malam hari ini dalam keadaan ingin belajar terus ya, dan juga jangan kapok untuk belajar ya, jangan ada batasannya. Yang membatasi kita tetap tadi yang kata Bapak Ibu sekalian adalah kematian ya. Selagi kita masih ada usia, masih bisa belajar, maka kita maksimalkan ya. Oke, cukup kalau dipanjangkan pasti panjang nih ya. Oke, syukran Agesa ya. Saya cukupkan dulu untuk kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hada wastaghfirullahal walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Hari untuk materinya. Walaupun untuk malam ini hanya penambahan satu ayat, tapi insya Allah materinya banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ari, apalagi untuk motivasinya, dan semoga Bapak Ibu juga di sini semua tetap terus bersemangat untuk belajar bersama kami di Sobat Ngaji ini, dan insya Allah untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya setiap hari, dan itu pun sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada disampaikan di surah Al-Muzammil, dan insya Allah setiap huruf yang kita baca akan Allah balas dengan 10 kebaikan, dan insya Allah semoga dengan mengikuti kelas ini Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Baik, mungkin sepertinya karena sudah semakin malam untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semua yang belum bisa untuk bergabung dalam sesi tanya jawabnya ataupun talakinya. Gak usah khawatir Bapak Ibu, silakan bergabung kembali di kelas Tahsin Akbar berikutnya.
nanti di Ahad malam dan juga di Rabu malam bersama kami. Jangan lupa di-set juga remindernya Bapak Ibu ya, di handphonenya jangan lupa untuk terus bergabung di pukul 8 ataupun 20.00 waktu Indonesia Barat sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Baik, mari kita akhiri saja untuk pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir Bapak Ibu, nanti jika ada yang ingin bertanya juga mengenai kelas privat tahsinnya, nanti boleh hubungi ke Gesa ataupun ke Syifa sebagai admin Sobat Ngaji. Dan nggak usah khawatir juga untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi ada yang terlambat untuk mengikuti kelasnya. Insya Allah nanti akan kami share kembali untuk link rekamannya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Dan mohon izin untuk kami akhiri. Terima kasih ilmunya, Pak.